Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan anak dari Rabah dan ibunya yang bernama Hamamah. Bilal sebelum masuk Islam, dia menyembah berhala yang disebut dengan Lata dan Uzza. Setelah Bilal mendengar bahwa ada nabi baru yang membawa agama baru yang bernama Nabi Muhammad SAW, dia pun menjadi penasaran. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu telah masuk Islam membawa Bilal bin Rabah ke tempat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan Bilal tentang apa itu Islam. Setelah mendengar penjelasan Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah pun tersentuh hatinya kepada Islam. Kemudian dia langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Bilal beribadah secara sembunyi-sembunyi karena takut diketahui oleh majikannya kejam yang bernama Umayyah bin Khalaf. Setelah Umayyah mengetahui keimanan Bilal bin Rabah, ia pun disiksa dengan cara diseret keliling Ka'bah, dicambuk, dan ditimpa batu yang panas. Abu Bakar yang merasa kasihan kepada Bilal bin Rabah langsung membelinya dengan harga yang berkali-kali lipat. Setelah Bilal dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun memerdekakan Bilal bin Rabah. Pada tahun 622 Masehi, tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, Bilal bin Rabah ikut juga hijrah ke Madinah. Dan pada saat pembangunan Masjid Nabawi, Bilal bin Rabah setelah selesai pembangunan Masjid Nabawi, Bilal pun ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk sebagai muazin atau sebagai pemanggil orang untuk sholat. Bilal juga sering mengikuti perang bersama Nabi Muhammad SAW. Dan para perang Badar, ia membunuh majikannya yang kejam yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dan pada saat itu Umayyah juga ikut perang Badar itu. Pada peristiwa Fathu Mekah, tentang umat Islam menyerbu Makkah, mereka menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Pada waktu masuk sholat zuhur, Bilal bin Rabah pun naik ke atas Ka'bah dan dia mengumandangkan azan di atas sana. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ia mendapat kepercayaan sebagai muazzin oleh Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu telah menjabat sebagai khalifah. Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq dia wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menunjuk Bilal bin Rabah sebagai gubernur di Damaskus. Bilal pun menjadi gubernur Damaskus. Dia mengemban tugas yang sangat berat. Bilal di Damaskus ia menjadi sosok disegani oleh masyarakat Damaskus. Damaskus sendiri tempat menyangga ekonomi paling penting pada masa itu. Setelah beberapa tahun menjabat sebagai gubernur di sana, Bilal pun wafat pada tahun 640 Masehi. Oke guys, itulah cerita tadi singkat tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang budak hitam kurus dan berambut keriting yang akhirnya dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Oke guys, sampai sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.